Demi gengsi, suami tega ceraikan istri yang dianggap kampungan. Tak tahunya kakek lusuh penjual tisu yang sering ditolong istrinya adalah pemilik perusahaan raksasa tempatnya bekerja. Gemetar lutut Riko saat si kakek menunjuk hidungnya di depan rapat umum pemegang saham. Tonton Karma Instan yang bikin merinding dan memuaskan ini. Jangan lupa subscribe Suara Hati IDN untuk kisah menyentuh hati lainnya. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah jendela dapur tidak mampu menghangatkan hati Wulan. Udara di dalam rumah tipe 36 yang biasanya terasa homey dan nyaman itu, kini terasa begitu dingin dan mencekam, seolah oksigen di dalamnya perlahan disedot habis oleh monster tak kasat mata. Di atas meja makan kayu yang taplaknya sudah mulai pudar warnanya karena sering dicuci, tergeletak sebuah benda bisu yang menjadi pusat dari segala ketakutan Wulan pagi ini. Sebuah amplop coklat besar dengan kop surat resmi. Logo Timbangan Keadilan berwarna hijau tercetak jelas di sudut kiri atas. Pengadilan Agama. Tangan Wulan gemetar hebat saat perlahan meraihnya. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Firasat seorang istri jarang sekali salah. Dan Wulan tahu kabar buruk apa yang tersembunyi di balik segel kertas itu. Sudah 3 minggu Riko tidak pulang ke rumah. Suaminya itu, laki-laki yang dulu berjanji akan setia dalam suka dan duka saat mereka masih sama-sama merintis hidup dari nol di kamar kos sempit daerah pinggiran, kini berubah total. Sejak karirnya sebagai manajer pemasaran di Nusantara Corp, sebuah perusahaan multinasional raksasa, mulai menanjak, Riko menjadi sosok asing. Sikapnya menjadi dingin sedingin es. Ia jarang menjawab telepon, sering beralasan lembur meeting dengan klien penting, dan puncaknya adalah kepergiannya dari rumah tanpa pamit, membawa serta koper berisi setelan jas branded barunya. Dengan napas tertahan, Wulan merobek segel amplop itu. Bunyi kertas yang sobek terdengar begitu nyaring di telinganya. Matanya yang sembab menyusuri baris demi baris tulisan di atas kertas putih tersebut. Relaas panggilan sidang. Perihal. Cerai talak. Pemohon. Riko Andara. SC. Termohon. Wulan Sari. Jadwal sidangnya besok pagi. Dada Wulan terasa sesak, seolah dihimpit batu besar. Tulang-tulang rusuknya seakan meremukan paru-parunya sendiri. Air matanya menetes jatuh, membasahi kertas yang menjadi bukti legal kegagalan rumah tangganya. Jadi ini akhirnya? 5 tahun pernikahan. 5 tahun pengabdian menemani Riko dari staf biasa hingga menjadi manajer. Dibalas dengan selembar kertas panggilan sidang yang dikirim via pos? Belum kering air mata di pipinya. Ponsel Wulan yang tergeletak di samping amplop itu berbunyi. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp masuk. Nama, Mas Riko suamiku, muncul di layar. Dulu, nama itu selalu membuat bibir Wulan tersenyum menyambut kabar. Entah itu kabar ia akan pulang cepat atau sekadar minta dibelikan martabak manis kesukaannya. Tapi sekarang, nama itu hanya mendatangkan rasa nyeri yang menusuk di ulu hati. Wulan membuka pesan itu dengan jari yang masih gemetar. Suratnya sudah sampai, kan? Jangan lupa besok datang jam 9 pagi ke pengadilan. Aku harap kamu kooperatif. Wulan. Jangan bikin drama kampungan. Jangan nangis-nangis di sana. Dan jangan mempersulit keadaan. Aku ada meeting direksi siang harinya. Waktuku mahal. Pesan itu begitu dingin. Tanpa salam, tanpa basa-basi, tanpa sedikit pun sisa kasih sayang. Seolah Wulan adalah bawahan yang tidak becus bekerja. Bukan wanita yang pernah ia nikahi dan ia janjikan surga. Wulan menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk membalas. Jemarinya mengetik dengan lambat karena pandangannya kabur oleh air mata. Mas, kenapa harus seperti ini? Apa kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di rumah? Aku berhak tahu apa salahku sampai kamu tega menceraikanku secara tiba-tiba begini. Apa aku kurang melayanimu? Apa masakanku kurang enak? Tak butuh waktu lama. Balasan dari Riko masuk. Tanda, sedang mengetik. Di layar ponsel seolah sedang menjahit kain kafan bagi pernikahan mereka. Kali ini pesannya lebih panjang. Namun setiap katanya bagaikan sembilu yang menyayat hati Wulan hingga berdarah. Bicara? Kita sudah tidak punya topik pembicaraan yang nyambung. Wulan, sadarlah. Bercerminlah.
Lihat aku sekarang dan lihat kamu. Aku manajer senior di perusahaan raksasa. Aku bertemu dengan CEO, investor asing, dan sosialitas setiap hari. Lingkungan pergaulanku sekarang elit. Sementara kamu cuma ibu rumah tangga biasa, lulusan SMA, yang tahunya cuma urusan dapur, harga cabai, dan daster. Kamu itu tidak lagi selevel denganku. Membawa kamu ke acara gala dinner kantor atau gathering perusahaan hanya akan membuatku malu. Kamu tidak bisa bahasa Inggris. Kamu tidak paham etika makan formal. Kamu tidak bisa beradaptasi dengan duniaku yang sekarang. Teman-temanku istrinya model, dokter, pengusaha. Aku butuh pendamping yang sepadan, bukan yang bikin minder dan dikira pembantu. Wulan terduduk lemas di kursi meja makan. Hatinya hancur berkeping-keping membaca pengakuan jujur namun kejam dari suaminya. Ia teringat masa-masa sulit dulu. Saat Riko masih pengangguran dan melamar kerja sana-sini ditolak. Mereka harus berbagi sebungkus nasi rames berdua karena uang saku Riko habis untuk fotokopi lamaran kerja. Siapa yang bekerja lembur menjahit pakaian tetangga hingga larut malam demi membelikan Riko sepatu pantofel yang layak untuk wawancara kerja? Wulan. Siapa yang rela tidak membeli skincare atau baju baru bertahun-tahun demi menabung untuk biaya kursus bahasa Inggris Riko agar bisa promosi jabatan? Wulan. Siapa yang selalu menyemangati Riko saat pria itu dimaki-maki bosnya dan hampir menyerah keluar kerja? Wulan. Dan kini, setelah Riko berdiri di puncak, ia menendang tangga yang membantunya naik. Mas lupa siapa yang menemani Mas dari nol. Ketik Wulan sambil terisak. Air matanya kini mengalir deras tak terbendung. Siapa yang membelikan jas pertama Mas untuk wawancara di Nusantara Corp itu dari uang tabungan menjahit? Aku. Mas. Istrimu. Jangan bahas masa lalu. Balas Riko dengan huruf kapital. Seolah ia sedang berteriak di depan wajah Wulan. Itu sudah kewajiban istri berbakti pada suami. Dan aku sudah membalasnya dengan memberimu makan dan tempat tinggal yang layak selama ini, kan? Jadi kita impas. Nggak ada hutang budi. Dengar baik-baik. Wulan. Besok di sidang. Aku mau kamu menyetujui semua gugatan cerai tanpa bantahan. Masalah harta gono gini. Lupakan saja. Rumah ini, mobil yang aku bawa, tabungan di bank, semuanya atas namaku. Kamu tidak punya kontribusi finansial yang nyata dalam membelinya. Kamu kan cuma di rumah. Nggak kerja kantoran. Jadi jangan coba-coba menuntut pembagian harta. Keluar dari sidang besok. Kamu cuma bawa baju-bajumu saja. Wulan ternganga membaca pesan itu. Betapa liciknya Riko. Tidak punya kontribusi finansial, katanya. Padahal, uang muka atau down payment, DP, rumah mungil ini adalah murni hasil tabungan Wulan dari upah menjahit selama 3 tahun sebelum Riko sukses seperti sekarang. Riko hanya meneruskan cicilannya. Dan kini, ia mengklaim semuanya sebagai miliknya hanya karena sertifikat rumah itu atas nama Riko. Sesuatu yang dulu Wulan setujui karena rasa percaya penuh pada suaminya sebagai kepala keluarga. Tapi Mas, rumah ini, DP-nya pakai uangku. Uang hasil menjahitku. Wulan mengetik dengan putus asa. Belum sempat Wulan menekan tombol kirim, ponselnya tiba-tiba berdering. Riko menelepon. Wulan mengangkatnya dengan tangan gemetar. Takut mendengar suaranya. Namun butuh penjelasan. Halo. Suara Wulan terdengar parau dan lemah. Dengar ya, Wulan. Suara Riko terdengar keras, tegas, dan penuh intimidasi dari seberang sana. Suara khas atasan yang biasa memarahi bawahan. Jangan coba-coba melawan aku. Aku kenal banyak pengacara hebat dari koneksi kantorku. Kalau kamu berani menuntut harta gono gini atau mempersulit perceraian ini dengan alasan DP rumahlah, jahitlah, aku pastikan kamu tidak akan dapat 1 rupiah pun. Aku akan beberkan keburukan-keburukanmu di depan hakim. Aku akan buat skenario kalau kamu istri yang membangkang, boros, atau bahkan selingkuh. Aku punya tim legal perusahaan yang bisa memutarbalikkan fakta sampai kamu terlihat bersalah dan tidak layak dapat apa-apa. Aku akan buat kamu malu seumur hidup sampai tidak ada tetangga yang mau menyapamu lagi. Keburukan apa, Mas? Demi Allah, aku selama ini mengabdi padamu.
Aku tidak pernah macam-macam. Isak Wulan. Hatinya perih dituduh yang tidak-tidak. Aku bisa cari-cari kesalahanmu. Itu keahlian orang pintar sepertiku. Bentak Riko dengan nada sombong yang mengerikan. Jadi kalau mau hidupmu tenang setelah cerai, turuti mauku. Datang besok, anggukan kepala di depan hakim, tanda tangan, dan pergi dari hidupku. Bawa bajumu saja, sisanya milikku. Kamu paham? Klik. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Riko. Wulan meletakkan ponselnya di meja dengan lemas. Ruang makan itu terasa begitu sunyi dan mencekam. Ia menatap sekeliling rumah mungil yang ia rawat dengan penuh cinta selama 5 tahun terakhir. Dinding yang ia cat sendiri dengan warna krem kesukaan Riko. Gorden bunga-bunga yang ia jahit sendiri dengan mesin jahit tua warisan ibunya. Semua memiliki jejak tangannya. Dan kini, Riko ingin merampas semuanya. Merampas masa lalunya, masa kininya, dan masa depannya. Hanya karena merasa Wulan sudah kadaluarsa dan tidak pantas mendampinginya di puncak kesuksesan sebagai manajer senior. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi rasa sesak yang menghimpit dada. Wulan merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Lawannya adalah suaminya sendiri, seorang eksekutif yang punya uang, kekuasaan, dan pandai bersilat lidah. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita lulusan SMA sepertinya? Tidak ada pengacara yang bisa ia bayar. Tidak ada koneksi orang kuat yang ia kenal. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Namun, di tengah keputusasaan itu, Wulan menatap pantulan dirinya di cermin lemari hias di sudut ruangan. Wajahnya sembab, matanya merah bengkak, kerudung bergonya miring berantakan. Apa aku harus menyerah begitu saja? Apa aku harus membiarkan dia menginjakku sampai rata dengan tanah? Batinnya bertanya. Seketika ia teringat pesan almarhum ibunya dulu, sesaat sebelum meninggal. Enduk. Jadi perempuan itu harus punya harga diri. Kalau suami sudah tidak menghargaimu, jangan mengemis cinta. Berdiri tegak. Tunjukkan kalau kamu berharga, walau tanpa harta. Tidak. Bisik Wulan pelan sambil menyeka air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangan. Aku mungkin miskin sekarang. Aku mungkin tidak punya gelar magister manajemen seperti Mas Riko. Tapi aku punya harga diri. Aku punya kebenaran. Wulan bangkit dari kursi. Kakinya yang tadi lemas kini menapak kuat di lantai. Biarlah harta itu ia ambil kalau memang dia serakah. Tapi aku tidak akan membiarkan dia merendahkan martabatku di depan hakim besok. Aku akan datang. Malam itu, Wulan tidak bisa tidur. Ia menghabiskan malam dengan mengemasi beberapa pakaiannya ke dalam tas jinjing tua yang resletingnya sudah agak macet. Ia memasukkan baju-baju gamis sederhananya, mukena, dan foto almarhum ibunya. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa barang elektronik mahal, bahkan tidak mengambil uang receh yang ada di toples meja. Ia akan membuktikan pada Riko bahwa ia bisa hidup tanpa harta lelaki itu. Besok adalah hari penentuan. Wulan menutup tas usangnya. Ia mengecek dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang 10 ribuan dan uang koin sisa belanja sayur. Tidak cukup untuk naik taksi online ke pengadilan yang letaknya jauh di pusat kota. Apalagi Riko sudah memblokir akses ke rekening tabungan bersama mereka. Mobil satu-satunya pun sudah dibawa Riko sejak seminggu lalu. Aku akan naik bus kota, gumam Wulan lirih. Tidak apa-apa. Dulu pun aku terbiasa jalan kaki dan berdesak-desakan di bus sebelum Mas Riko punya mobil dinas. Aku akan kembali ke akarku. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan jendela dapur yang tidak terkunci rapat, seolah menandakan badai kehidupan yang akan ia hadapi esok hari. Wulan memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melewati satu hari yang berat itu tanpa harus menangis di depan pria yang telah mengkhianatinya. Tanpa ia sadari, di balik rencana sederhananya untuk naik bus kota besok pagi, Tuhan sudah menyiapkan skenario lain yang jauh lebih besar. Sebuah skenario pertemuan yang tidak pernah terbayangkan oleh Wulan maupun Riko. Sebuah pertemuan dengan seorang kakek penjual tisu yang akan mengubah arah angin dari badai kehancuran menjadi badai karma yang tak terelakkan. Matahari pagi belum terlalu tinggi, namun sinarnya sudah terasa menyengat di kulit Wulan,
Seolah alam pun enggan memberikan kesejukan pada hari terberat dalam hidupnya ini. Hari ini adalah hari penentuan, hari yang paling ia takutkan, namun mau tidak mau harus ia hadapi. Wulan berdiri mematung di depan cermin tua di kamarnya. Pantulan dirinya terlihat asing. Ia mengenakan gamis panjang bermotif bunga kecil berwarna navy yang sopan, namun warnanya sudah sedikit memudar di bagian bahu karena sering dijemur. Ia memadukannya dengan kerudung voal sederhana berwarna krem. Tangannya terhenti saat merapikan ujung kerudung itu. Ingatannya melayang ke 5 tahun silam. Kerudung ini adalah hadiah pertama Riko saat gaji pertamanya sebagai staf junior baru turun. Dulu, Riko memberikannya dengan mata berbinar dan kecupan di kening, berkata, "Maaf ya, baru bisa beli yang murah. Nanti kalau aku jadi manajer, aku belikan 1 toko kerudung branded buat kamu, Dek." Kini, Riko sudah menjadi manajer, tapi janji 1 toko itu menguap, digantikan oleh surat cerai dan blokir rekening. Wulan menarik napas panjang, menahan perih di dada. Ia tidak memakai bedak tebal, hanya pelembab bibir tipis untuk menyamarkan pucat di wajahnya. Kantung mata akibat tangisan semalam masih terlihat samar meski sudah ia kompres dengan air es subuh tadi. Perlahan, Wulan membuka laci meja riasnya. Ia menatap jari manis kirinya yang kini kosong. Cincin kawin emas seberat 3 gram itu sudah ia lepas semalam. Rasanya terlalu berat memakai simbol ikatan suci itu ketika ikatan tersebut hendak diputuskan secara paksa di hadapan hukum hari ini. Wulan meletakkan cincin itu di sudut laci yang gelap. Selamat tinggal, kenangan, batinnya. Wulan melangkah keluar dari kamar, menyusuri ruang tamu yang sunyi, lalu membuka pintu depan rumah tipe 36 yang selama ini menjadi istananya. Ia mengunci pintu dengan hati-hati. Bunyi klik dari lubang kunci terdengar seperti vonis akhir. Kunci rumah ini mungkin sebentar lagi harus ia serahkan kepada Riko sesuai ancaman suaminya kemarin. "Bawa bajumu saja, sisanya milikku." Kata-kata itu kembali terngiang, membuat ulu hati Wulan terasa diremas tangan tak kasat mata. Saat kakinya melangkah keluar pagar besi yang catnya mulai mengelupas, Wulan melihat pemandangan yang paling ia hindari. Di ujung jalan, tepat di dekat gerobak sayur Pak Min yang menjadi pusat informasi tidak resmi kompleks perumahan itu, segerombolan ibu-ibu tetangga sedang berkumpul memilah sayur. Wulan menundukkan kepala, mempercepat langkahnya, berharap bisa lewat tanpa menarik perhatian. Namun, harapan itu sia-sia. Di lingkungan padat penduduk seperti ini, berita buruk menyebar lebih cepat daripada kecepatan cahaya, apalagi gosip tentang orang yang hendak bercerai. Itu Wulan keluar," bisik salah seorang ibu berbadan subur dengan suara yang dibisikkan, namun sengaja dikeraskan agar terdengar. "Rapi amat pagi-pagi. Mau kemana ya? Jengjan." "SSTT. Dengar-dengar sih hari ini sidang cerainya, Jeng," sahut tetangga lainnya dengan nada bergunjing yang kental. Matanya menatap Wulan dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menyelidik. Kasihannya. Padahal suaminya kan Pak Riko, manajer sukses di perusahaan gede itu. Mobilnya gonta-ganti baru terus. Istrinya malah jalan kaki mau ke pengadilan. Jomplang banget. Ya namanya juga laki-laki sukses. Bu, pasti cari yang selevel, yang glowing. Mungkin Bu Wulan kurang pandai merawat diri. Lihat tuh bajunya, model lama. Pantesan suaminya cari yang lebih bening dan berkelas buat diajak kondangan kantor. Kalimat-kalimat tajam itu melayang di udara, menusuk telinga Wulan tanpa ampun. Rasanya ingin sekali ia berhenti, berbalik, dan berteriak di depan wajah mereka. Ingin ia katakan bahwa ia telah mengorbankan masa mudanya, kulit halusnya, dan tenaganya untuk mendukung karir Riko. Bahwa ia tidak merawat diri bukan karena malas, tapi karena uang belanjanya ia hemat mati-matian demi membelikan Riko jam tangan mahal agar suaminya tidak malu saat meeting dengan klien asing. Bahwa baju, kumal, ini adalah bukti pengorbanannya agar Riko bisa tampil necis dengan jas Armani. Tapi Wulan memilih diam. Lidahnya keluh. Meladeni mereka hanya akan menambah luka dan menjadi tontonan gratis. Ia hanya mempererat cengkeramannya pada tali tas jinjingnya, menelan ludah yang terasa pahit, dan mempercepat langkah kakinya meninggalkan kerumunan tetangga yang menatapnya dengan pandangan merendahkan.
Jalan menuju halte bus cukup jauh, sekitar 1 kilometer dari kompleks perumahan. Wulan berjalan di trotoar yang berdebu dan tidak rata. Panas matahari mulai terasa membakar kulit. Kendaraan pribadi berlalu lalang di sampingnya dengan kecepatan tinggi, menyemburkan asap knalpot yang menyesakkan dada. Sebuah mobil SUV putih melintas kencang, mencipratkan sedikit genangan air sisa hujan semalam ke ujung gamis Wulan. Ia berhenti sejenak, membersihkan noda itu dengan tisu, lalu kembali berjalan dengan sabar. Ironis sekali. Dulu, jalan ini sering ia lewati bersama Riko di dalam mobil kantor yang sejuk. Wulan sering duduk di samping kemudi, mendengarkan Riko bercerita dengan bangga tentang proyek-proyek besar yang dimenangkannya, tentang pujian Big Boss yang belum pernah ditemuinya, tentang bonus besar yang akan cair. Saat itu, Wulan merasa menjadi ratu yang mendampingi rajanya. Kini, ia hanya pejalan kaki yang tersisih. Debu jalanan menempel di wajahnya, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia bukan lagi istri Pak Manayer. Ia hanyalah Wulan, wanita yang akan diceraikan karena dianggap kampungan. Namun, rasa takut di dalam dada Wulan jauh lebih mengganggu daripada panasnya cuaca. Bayangan ruang sidang yang dingin dan formal menghantuinya seperti monster. Ia membayangkan Riko duduk di sana dengan setelan jas mahalnya, didampingi tim pengacara perusahaan yang pintar bicara, siap mencabik-cabik harga diri Wulan dengan argumen hukum yang rumit dan tidak ia pahami. Bagaimana kalau aku salah bicara? Batin Wulan cemas. Bagaimana kalau hakim percaya semua kebohongan Mas Riko? Bagaimana kalau aku benar-benar diusir tanpa membawa uang sepeser pun? Mau tinggal di mana aku nanti malam? Ketakutan itu perlahan memakan keberaniannya. Ia merasa sangat kecil, seolah-olah semut yang hendak melawan gajah. Riko punya segalanya: uang, jabatan, pengetahuan, dan koneksi. Sementara Wulan, ia hanya punya kejujuran dan sisa-sisa keyakinan tipis bahwa Tuhan tidak tidur. Sesampainya di halte, Wulan menghempaskan tubuhnya di bangku besi yang catnya sudah mengelupas dan berkarat. Napasnya terengah-engah. Ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Ia menunggu bus kota jurusan pengadilan agama. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sibuk dengan gawai, ada yang melamun menatap aspal, ada yang tertidur dengan mulut terbuka karena lelah bekerja shift malam. Di tengah keramaian itu, Wulan merasa sangat kesepian. Kesepian yang menyakitkan. Tidak ada tangan yang menggenggamnya untuk menguatkan. Tidak ada bahu untuk bersandar. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap melintas pelan di depan halte karena lampu merah. Kaca jendelanya gelap. Kaca film mahal yang tidak bisa ditembus pandangan dari luar. Tapi Wulan mengenali plat nomornya. B1990RA. Riko Andara. Itu mobil dinas baru Riko. Mobil yang dibeli kantor 6 bulan lalu sebagai fasilitas manajer, yang sering Riko pamerkan di Instagram. Jantung Wulan serasa berhenti berdetak. Ia mematung. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil itu meluncur mulus, membelah kemacetan dengan arogan, meninggalkan asap tipis. Sementara Wulan masih harus duduk di bangku besi yang panas, menunggu bus tua yang tak kunjung datang. Perbedaan nasib itu terpampang nyata di depan mata. Riko melaju dengan kenyamanan AC, musik jazz, dan jok kulit empuk menuju tempat yang sama. Sementara Wulan harus berjuang melawan debu, panas, dan ketidakpastian bahkan hanya untuk sampai ke tempat di mana nasibnya akan diputuskan. Air mata Wulan kembali mendesak keluar, mengaburkan pandangannya pada jalan raya yang sibuk. Ya Tuhan! Doa Wulan dalam hati. Suaranya bergetar dalam diam. Jika memang perpisahan ini adalah jalan terbaik, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku hancur di hadapan kesombongan Mas Riko. Berikan aku satu saja pertolongan MU hari ini. Kirimkan aku teman, atau siapapun, agar aku tidak merasa sendirian menghadapi dunia yang kejam ini. Tak lama kemudian, bus kota yang ditunggu akhirnya muncul dari tikungan. Asap hitam mengepul pekat dari knalpotnya yang bocor, mengeluarkan suara mesin tua yang menderu kasar. Bus itu terlihat penuh sesak. Penumpang bergelantungan di pintu. Kondektur berteriak-teriak dengan suara serak.
Pengadilan. Kota. Pasar baru. Ayo naik. Naik. Wulan menghela napas panjang. Ia menguatkan kakinya untuk berdiri, merapikan gamisnya, dan melangkah maju. Ia bersiap untuk berdesak-desakan, bersiap untuk tersikut, bersiap untuk perjalanan yang tidak nyaman. Sama tidak nyamannya dengan perjalanan hidup yang sedang ia lalui saat ini. Wulan melangkah naik ke dalam bus, menyisipkan tubuhnya di antara kerumunan orang asing yang berbau keringat. Tanpa ia sadari, doa lirihnya tadi akan segera terjawab di dalam bus pengap ini. Bukan dengan turunnya malaikat bersayap, melainkan melalui pertemuan dengan seorang kakek lusuh yang sedang kesakitan. Sebuah pertemuan sederhana yang akan menjadi kunci kehancuran kesombongan suaminya. Suasana di dalam bus kota tua itu bagaikan neraka kecil yang berjalan. Udara di dalamnya begitu pengap, bercampur aduk antara aroma keringat puluhan penumpang yang berimpitan, asap rokok kretek yang menempel di baju, dan bau solar menyengat yang menyusup masuk lewat celah lantai bus yang berlubang. Pendingin ruangan? Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Jendela-jendela kaca yang berdebu dibiarkan terbuka lebar, membiarkan angin panas dan debu jalanan Jakarta menampar-nampar wajah penumpang. Wulan berdiri terhimpit di bagian tengah bus, diapit oleh seorang bapak yang memanggul karung beras besar dan sekumpulan anak sekolah yang berisik membicarakan game online. Kakinya yang terbalut sepatu kets kusam mulai terasa pegal dan gemetar. Ia harus terus menjaga keseimbangan, mencengkeram tiang gantungan yang licin karena keringat orang lain. Setiap kali sopir bus memacu kendaraan tua itu dengan ugal-ugalan atau menginjak rem secara mendadak. Di sekelilingnya, wajah-wajah lelah tampak mendominasi. Tidak ada senyum, tidak ada keramahan. Semua orang sibuk dengan beban hidup masing-masing, atau sibuk dengan ponsel pintar mereka, sebuah pelarian digital dari kenyataan yang sumpek. Wulan mencoba memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya dan mengusir bayangan wajah Riko yang angkuh dan pesan-pesan menyakitkannya semalam. Namun, suara klakson yang bising dan teriakan kondektur memaksanya untuk tetap terjaga dalam realitas yang pahit ini. Bus kembali melambat saat mendekati halte Sudirman, salah satu titik tersibuk di rute ini dan pusat kawasan bisnis elit tempat banyak gedung pencakar langit berdiri, termasuk kantor pusat Nusantara Corp. Sudirman. Sudirman. Kantor pusat. Ayo yang mau turun. Yang mau naik cepetan. Teriak kondektur yang berdiri menggelantung di pintu belakang dengan gaya preman. Ia memukul-mukul badan bus dari luar dengan uang koin, menciptakan bunyi terang-terang yang memekakan telinga. Pintu hidraulik bus yang sudah macet itu terbuka dengan suara berderit kasar. Beberapa penumpang turun berdesakan. Di bawah sana, di trotoar yang tidak rata, seorang kakek tua mencoba naik. Pemandangan itu sungguh mengiris hati bagi siapa saja yang masih memiliki nurani. Kakek itu terlihat sangat renta. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tubuhnya kurus kering termakan usia. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah kusam kecoklatan dan celana bahan yang terlihat kedodoran di pinggangnya. Di tangannya, ia memegang kotak kardus berisi beberapa pak tisu. Sebuah tongkat kayu sederhana menjadi tumpuannya. Tangan keriput kakek itu gemetar hebat saat mencoba meraih pegangan pintu bus yang tinggi. Langkah kakinya berat dan lambat. Seolah mengangkat satu kaki saja membutuhkan seluruh sisa tenaga yang ia miliki. Waduh, si Mbah. Cepetan dikit napa? Hardik si kondektur dengan nada tidak sabar, tanpa sedikit pun berniat turun untuk membantu. Kita lagi ngejar setoran nih. Mbah, jangan lelet. Kalau mau santai naik taksi sana. Penumpang lain di dekat pintu hanya menoleh sekilas dengan tatapan terganggu, lalu kembali acuh tak acuh menatap layar HP. Bagi mereka, kakek penjual tisu yang lambat ini hanyalah gangguan kecil yang menghambat mereka sampai ke tempat kerja tepat waktu. Tidak ada empati. Kota ini telah membuat hati mereka sekeras aspal jalanan. Kakek itu akhirnya berhasil menapakkan kedua kakinya di lantai bus dengan napas tersengal-sengal. Keringat bercucuran di dahinya yang keriput. Namun, belum sempat ia mencari pegangan yang kokoh atau melangkah mencari tempat. Sopir bus yang tidak sabaran langsung menginjak gas dalam-dalam. From! Bus menyentak ke depan dengan kasar. Hukum fisika bekerja tanpa ampun. Tubuh renta kakek itu, yang tidak memiliki tumpuan, langsung terhuyung ke belakang.
Keseimbangannya goyah. Ia nyaris terjengkang ke arah pintu bus yang masih terbuka lebar. Sebuah resep untuk kecelakaan fatal yang bisa merenggut nyawanya. Awas! Pekik seorang ibu di dekat pintu. Tapi ia pun hanya mematung. Tidak bergerak untuk menolong karena takut kehilangan posisi berdirinya yang nyaman. Wulan, yang melihat kejadian itu dari tengah lorong bus, langsung bereaksi. Dalam sepersekian detik, Wulan melupakan kesedihannya sendiri. Ia melupakan rasa malunya, melupakan masalah perceraiannya, melupakan ancaman Riko. Naluri kemanusiaannya mengambil alih. Dengan gerakan sigap yang didorong oleh adrenalin, Wulan menerobos himpitan penumpang lain, menyikut bahu orang-orang yang menghalangi jalannya. Tepat sebelum tubuh kakek itu jatuh keluar atau menghantam lantai besi yang keras, tangan Wulan yang lembut namun kokoh berhasil menangkap lengan kakek itu. "Hati-hati, Kek!" seru Wulan sambil menahan beban tubuh si kakek dengan sekuat tenaga, menyeimbangkannya agar tidak jatuh. Kotak tisu si kakek jatuh berantakan. Isinya berserakan di lantai bus yang kotor. Tubuh mereka bertabrakan pelan. Wulan bisa mencium aroma minyak angin yang khas dari baju batik kakek itu. Kakek itu tampak syok berat. Wajahnya pucat pasi. Matanya terbelalak lebar. Napasnya memburu cepat. Ia mencengkeram lengan Wulan sebagai satu-satunya pelampung di tengah badai. Bus kembali stabil melaju meski masih berguncang. Kakek itu menatap Wulan dengan mata yang masih menyiratkan sisa kepanikan. "Terima kasih. Terima kasih, Nak," ucapnya dengan suara parau dan gemetar. Hampir saja tulang tua ini patah. Wulan tersenyum tipis. Senyum tulus yang menenangkan di tengah kekacauan itu. "Sama-sama, Kek. Mari pegangan ke saya dulu. Tarik napas, Kek." Wulan lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari tempat duduk kosong untuk kakek yang malang ini. Nil. Semua kursi penuh. Matanya kemudian tertuju pada deretan kursi prioritas yang berjarak 2 meter dari mereka. Tanda stiker gambar orang tua, ibu hamil, dan difabel tertempel jelas di kaca. Ironisnya, kursi-kursi itu justru diduduki oleh anak-anak muda berpakaian rapi ala pekerja kantoran SCBD yang sehat bugar. Tepat di depan mereka, seorang pemuda berjas rapi, mirip gaya Riko, duduk santai sambil memasang earphone, matanya terpaku pada layar ponsel. Ia sama sekali tidak peduli, atau pura-pura tidak tahu, dengan keributan barusan. Darah Wulan sedikit naik. Ia teringat kesombongan suaminya pada sosok pemuda ini. Ia menepuk pelan bahu pemuda itu. "Mas, maaf," tegur Wulan. Suaranya lembut namun mengandung ketegasan seorang wanita yang sedang memperjuangkan kebenaran. Pemuda itu tidak merespons. Wulan menepuknya sekali lagi, lebih keras. Pemuda itu akhirnya menengadah, melepas satu sisi earphone-nya dengan wajah masam. "Apaan sih, Mbak? Jangan pegang-pegang jas saya. Mahal nih. Bisa minta tolong kursinya untuk kakek ini." Wulan menunjuk kakek di sebelahnya yang masih gemetaran. "Ini kursi prioritas, Mas. Kasihan beliau tidak kuat berdiri. Tadi hampir jatuh. Mas kan masih muda dan sehat." Pemuda itu menatap Wulan dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Lalu melirik sekilas ke arah kakek tua penjual tisu itu dengan tatapan jijik. Ia mendengus kesal. "CK," seolah Wulan baru saja memintanya menyerahkan seluruh harta warisan. "Ribet banget sih jadi orang miskin. Naik taksi kek kalau nggak kuat berdiri." Gerutu pemuda itu pelan namun cukup jelas terdengar. Dengan gerakan enggan dan kasar, ia bangkit berdiri, sengaja menabrak bahu si kakek saat lewat, lalu pindah ke bagian belakang bus. "Silakan duduk di sini, Kek," kata Wulan mengabaikan sikap tidak sopan pemuda tadi. Ia menuntun kakek itu perlahan untuk duduk. Lalu ia sendiri berjongkok sebentar memunguti tisu-tisu dagangan si kakek yang berserakan di lantai kotor dan memasukkannya kembali ke kotak kardus. Kakek itu menghembuskan napas panjang. Lega luar biasa saat punggung rentanya menyentuh sandaran kursi yang keras. Ia memijat lututnya yang masih gemetar efek syok tadi. Setelah merasa sedikit tenang, ia mendongak, menatap Wulan yang kini berdiri di sampingnya sambil tersenyum, menyerahkan kotak tisu yang sudah rapi. "Terima kasih banyak ya, Nak," ucap kakek itu lagi.
Kali ini suaranya lebih tenang dan berwibawa, meski tersembunyi di balik penampilan lusuhnya. Bukan cuma menyelamatkan badan Bapak, tapi juga menyelamatkan dagangan Bapak. Kalau tisunya rusak, Bapak gak bisa makan hari ini. Wulan bisa melihat wajah kakek itu lebih jelas sekarang. Meski keriput memakan wajahnya, ada sorot mata yang tajam namun teduh di sana. Wibawa yang aneh terpancar dari sosok sederhananya. Sesuatu yang tidak selaras dengan pakaian kusam dan bus umum yang kotor ini. Tidak apa-apa, Kek. Sudah kewajiban kita sesama manusia untuk tolong-menolong. Jawab Wulan sopan. Jarang ada anak muda yang peduli seperti kamu zaman sekarang. Gumam kakek itu pelan. Matanya melirik sinis ke arah pemuda berjas tadi. Kebanyakan orang sekarang, apalagi yang berdasi, matanya ada di layar HP dan dompet, bukan di hati. Mereka lupa kalau mereka juga akan tua. Mata kakek itu, Pak Brata, kemudian menyapu penampilan Wulan. Ia melihat pakaian Wulan yang sederhana tapi rapi, kerudung yang warnanya sedikit pudar, wajah cantik yang menyimpan mendung duka yang pekat, serta mata yang sembab dan merah. Sebagai pendiri Nusantara Corp yang sudah puluhan tahun menilai karakter ribuan karyawan, Pak Brata bisa membaca bahasa tubuh semudah membaca laporan keuangan. Bus kembali berguncang hebat saat melewati jalanan berlubang. Wulan sedikit terhuyung, namun tetap berusaha berdiri tegak di samping Pak Brata, menjaganya. Nak, kamu mau kemana rapi-rapi begini naik bus pagi-pagi? Kelihatannya bukan mau kerja. Tanya Pak Brata mencoba membuka percakapan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang wanita baik hati yang memiliki aura kesedihan yang begitu kuat ini. Wulan ragu sejenak. Ia tidak biasa curhat pada orang asing. Apalagi tujuannya adalah tempat yang sangat menyakitkan. Menemui suaminya untuk sidang cerai, yang akan diawali dengan pertemuan di kantor Riko untuk mengambil berkas. Rasa malu menyergapnya. Bagaimana ia harus menjawab? Mengatakan bahwa ia akan diceraikan karena dianggap kampungan oleh suaminya yang satu tipe dengan pemuda sombong tadi? Saya ada urusan sebentar, Kek. Jawab Wulan diplomatis. Mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Pak Brata mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa ada hal yang tidak ingin diungkapkan. Namun, ia tidak berhenti. Wajahmu mendung. Nak, seperti langit di luar sana yang mau hujan. Ucap Pak Brata tiba-tiba. Suaranya lembut, seperti suara seorang kakek yang berbicara pada cucunya yang sedang terluka. Orang baik sepertimu tidak pantas terlihat sedih seperti itu. Matamu menyimpan banyak air mata yang ditahan. Kalimat sederhana itu entah mengapa menohok hati Wulan. Pertahanan dirinya yang ia bangun sekuat baja sejak pagi, perlahan retak. Di tengah bus yang bising, di antara orang-orang asing yang tak peduli, perhatian tulus dari kakek penjual tisu ini justru membuat dadanya sesak. Wulan memalingkan wajah ke jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, menahan agar air matanya tidak tumpah. Saya mau ke kantor suami saya, Kek. Di gedung Nusantara Tower itu, jawab Wulan akhirnya dengan suara lirih, menunjuk gedung kaca tertinggi yang mulai terlihat di kejauhan. Saya mau mengambil berkas perpisahan kami. Pak Brata terdiam. Matanya membelalak sedikit mendengar nama gedung itu. Gedung miliknya. Ia menggeser duduknya sedikit, memberikan ruang perhatian lebih. Perpisahan? Maksudmu? Wulan mengangguk pelan. Air matanya tak terbendung lagi. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Iya, Kek. Suami saya, dia sudah tidak menginginkan saya lagi. Dia manajer sukses di sana. Katanya, saya tidak pantas lagi mendampingi dia karena saya cuma lulusan SMA dan kampungan. Saya cuma bikin malu karirnya. Saya dibuang, Kek. Satu tetes air mata lolos jatuh membasahi punggung tangan Wulan yang ia remas kuat-kuat di tiang pegangan. Mendengar pengakuan itu, rahang Pak Brata mengeras samar. Tangannya yang keriput mencengkeram tongkat kayunya lebih erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sebagai pemimpin perusahaan yang selalu menanamkan nilai integritas dan kesederhanaan, ia paling benci mendengar karyawannya bersikap arogan. Apalagi ini terjadi di perusahaannya sendiri. Dia bodoh. Ucap Pak Brata tiba-tiba. Suaranya tegas, pendek, dan padat. Wulan menoleh kaget,
Tidak menyangka akan mendengar komentar setajam itu dari seorang penjual tisu. Maksud kakek? Pak Brata mendongak, menatap mata Wulan lekat-lekat. Nak, di dunia ini banyak orang yang matanya rusak karena silau jabatan, kata Pak Brata dengan nada filosofis namun penuh amarah terpendam. Mereka silau melihat lampu neon kantor yang terang, mengira itu matahari. Demi mengejar lampu neon itu, mereka rela membuang berlian asli yang sudah menemani mereka dalam gelap selama bertahun-tahun. Pak Brata menunjuk dada Wulan dengan telunjuknya yang gemetar. Suamimu itu salah satunya. Dia sedang silau melihat neon, sampai dia lupa kalau dia baru saja membuang berlian paling berharga dalam hidupnya. Kamu. Wulan tertegun. Tubuhnya merinding. Kata-kata kakek itu begitu puitis namun menusuk tepat ke ulu hatinya. Selama ini Riko selalu membuatnya merasa kerdil, tidak berharga, sampah. Tapi kakek asing ini justru menyebutnya berlian. Tapi saya bukan berlian, kek, bantah Wulan lirih. Rasa rendah dirinya masih mendominasi. Saya cuma wanita biasa. Tidak punya gelar, tidak kaya. Tidak cantik dan smart seperti teman-teman kantor suami saya di gedung mewah itu. Kecantikan wajah dan gelar itu bisa luntur dimakan waktu atau dipecat atasan. Nak, potong Pak Brata cepat. Tapi hati yang tulus, hati yang berani menolong orang tua renta di bus padahal dirinya sendiri sedang kesusahan itu adalah kemewahan yang langka. Itu berlian sesungguhnya. Dan percayalah, karma itu nyata. Suatu hari nanti, suamimu akan menangis darah menyadari apa yang sudah dia lepaskan hari ini. Kata-kata Pak Brata itu bagaikan air sejuk di padang tandus. Untuk pertama kalinya sejak menerima pesan kejam Riko, Wulan merasa sedikit manusia. Terima kasih, kek. Kakek baik sekali, ucap Wulan tulus, menyeka air matanya. Saya berdoa semoga dagangan kakek laris hari ini. Pak Brata tersenyum misterius. Amin. Dagangan Bapak pasti laris manis hari ini. Bahkan mungkin, Bapak akan membeli kembali perusahaan Bapak yang sedang kotor oleh tikus-tikus sombong. Wulan tidak terlalu paham maksud kalimat terakhir itu. Ia hanya mengira kakek ini sedang bercanda. Halte Nusantara. Gedung Nusantara Tower. Yang mau turun siap-siap, teriak kondektur, memutus percakapan mereka. Wulan tersentak. Waktunya habis. Medan perang sudah di depan mata. Gedung kaca raksasa tempat suaminya bekerja sudah menjulang di depan mata. Saya harus turun di sini, kek. Pamit Wulan sopan. Ia bersiap melangkah. Namun, ia berhenti dan mengulurkan tangannya lagi kepada Pak Brata. Kakek mau turun di mana? Hati-hati ya, kek. Pak Brata justru ikut berdiri perlahan, memegang tangan Wulan sebagai tumpuan. Bapak juga turun di sini. Nak, Bapak mau jualan di lobi gedung itu. Katanya orang-orang kaya di sana butuh tisu buat mengelap keringat dingin mereka. Wulan tersenyum kecil mendengar candaan itu. Ya sudah, mari bareng saya, kek. Wulan turun lebih dulu, lalu dengan sabar membantu Pak Brata menuruni tangga bus yang tinggi, menuntunnya menyeberang jalan menuju lobi megah Nusantara Tower. Tanpa Wulan sadari, ia sedang menuntun sang raja kembali ke tahtanya, dan Riko, suaminya yang sombong, sedang menunggu di dalam sana tanpa tahu badai apa yang akan menghantamnya sebentar lagi. Lobi gedung Nusantara Tower berdiri kokoh dengan dinding kaca yang menjulang setinggi 20 lantai, seakan ingin menegaskan kekuasaannya sebagai pusat bisnis paling elit di kota ini. Wulan melangkah masuk ke area gedung dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Ia meremas tali tas jinjingnya, berusaha menenangkan diri di tengah lautan manusia berjas dan berkemeja rapi yang lalu lalang dengan langkah tergesa. Udara di lobi utama terasa dingin karena pendingin ruangan sentral yang beraroma lavender. Namun atmosfernya terasa panas oleh tatapan menghakimi beberapa resepsionis dan security yang melihat penampilannya. Di samping Wulan, Pak Brata berjalan pelan namun pasti. Tongkat kayunya mengetuk lantai marmer Italia yang mengkilap dengan irama yang teratur. Tuk, tuk, tuk. Penampilan mereka yang kontras menarik perhatian. Wulan yang sederhana dengan gamis navy dan kerudung pudar, berjalan berdampingan dengan seorang kakek tua penjual tisu yang pakaiannya terlihat lusuh dan kedodoran.
Jelas sekali mereka tidak blend in dengan suasana korporat yang kaku dan mewah ini. Sesampainya di dekat pilar besar, Wulan berhenti. Ia merasa tidak enak hati jika harus menyeret orang tua yang baru dikenalnya ini ke dalam drama rumah tangganya yang memalukan di depan kantor suaminya. "Kek, terima kasih banyak sudah menemani saya sampai sini," ucap Wulan lembut, memutar tubuhnya menghadap Pak Brata. "Kakek jualan di depan lobi saja ya. Jangan masuk lebih dalam. Nanti diusir satpam. Saya mau ke lantai atas sebentar ketemu suami. Kakek tunggu di sini ya. Biar nanti pulangnya saya antar lagi." Pak Brata tersenyum tipis. Kerutan di sudut matanya menyipit ramah. Ia sama sekali tidak beranjak. "Nak Wulan, kakek tua seperti saya ini sudah biasa diusir satpam. Jangan khawatir. Lagi pula, di luar panas. Di dalam sini ada AC dingin. Izinkan kakek duduk sebentar di sofa tunggu itu ya. Sekalian mengistirahatkan kaki dan melihat dagangan." Wulan menatap kakek itu dengan ragu. "Tapi, kek, nanti kalau suami saya turun, takutnya dia bicara kasar. Suami saya orangnya agak temperamental kalau lihat orang yang menurut dia tidak selevel. Saya tidak mau kakek tersinggung." Wajah Pak Brata berubah sedikit serius. Meski senyumnya belum hilang sepenuhnya. Matanya berkilat tajam sejenak. Justru karena itu kakek ingin ada di sini. Kakek ingin melihat langsung laki-laki macam apa yang berani menyanyiakan wanita sesopan dan sebaik Nak Wulan. "Jangan khawatirkan kakek. Orang tua ini sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Teriakan anak kemarin sore tidak akan membuat kakek jantungan." Mendengar dukungan itu, hati Wulan berdesir. Ada rasa aman yang tulus dari sosok kakek asing ini. Sesuatu yang sudah lama hilang dari Riko. Wulan akhirnya mengangguk pasrah. Jujur saja, ia merasa lega. Ia takut menghadapi Riko sendirian. Kehadiran Pak Brata memberinya sedikit rasa aman, seperti didampingi seorang ayah. "Baiklah kalau begitu. Kek, mari kita duduk di sofa tunggu sebelah sana, yang agak mojok biar gak kelihatan satpam," ajak Wulan. Mereka duduk di sofa kulit hitam yang empuk di sudut lobi. Wulan terus meremas-remas ujung gamisnya. Matanya liar menyapu sekeliling mencari sosok Riko. Ketakutan itu masih ada. Ting! Suara lift VIP berdenting nyaring. Pintu lift emas di tengah lobi terbuka. Dari dalamnya, keluar sekelompok eksekutif muda yang tertawa renyah. Dan di tengah-tengah mereka, berjalan seorang pria muda berwajah tampan namun angkuh. "Oh." Riko mengenakan setelan jas navy blue bermerek yang licin tanpa kerutan, kemeja putih bersih, dan dasi sutra merah marun. Rambutnya ditata rapi dengan pomade. Di dadanya tersemat name tag emas. Riko Andara, Senior Manager. Riko berjalan dengan gaya seorang penguasa yang memasuki wilayah jajahannya. Ia tidak menoleh ke kanan-kiri. Tatapannya lurus ke depan. Dagunya diangkat tinggi. Seolah semua orang di lobi itu harus menyingkir untuk memberinya jalan. Aura kesombongan begitu pekat menguar dari dirinya. Pak Brata menyipitkan matanya, menatap lekat-lekat sosok Riko yang semakin mendekat ke arah resepsionis. Tangan tuanya menggenggam tongkat kayu semakin erat. Bukan karena takut, tapi karena menahan gera melihat arogansi karyawannya sendiri. "Jadi itu orangnya," batin Pak Brata. "Mari kita lihat seberapa tinggi dia bisa terbang sebelum sayapnya saya patahkan." Riko menoleh ke arah ruang tunggu, mencari sosok istrinya yang ia suruh datang. Saat matanya menangkap sosok Wulan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia berpamitan pada rekan-rekannya, lalu melangkah lebar mendekati Wulan dengan tatapan meremehkan. Ia sama sekali tidak menyadari keberadaan kakek tua lusuh yang duduk diam seperti patung di samping Wulan, tertutup pilar. Riko berdiri tepat di hadapan Wulan, menjulang tinggi. Aroma parfum mahal Riko yang menyengat hidung, parfum yang dulu Wulan belikan dengan uang tabungan, kini membuat perut Wulan mual. "Hebat ya," buka Riko dengan nada sarkas yang tajam. Suaranya sengaja dikeraskan agar resepsionis dan satpam menoleh. "Datang juga akhirnya. Kirain bakal nangis di pojokan rumah karena takut menghadapiku." Wulan menarik napas panjang, berusaha menegakkan punggungnya. "Aku datang karena Mas yang suruh ambil berkas cerai di sini, kan? Mana berkasnya, Mas?"
Aku mau cepat pulang, jawab Wulan pelan namun jelas. Riko mendengus. Tawa pendek yang menyakitkan keluar dari bibirnya. Cepat pulang? Halah, gaya bicara kamu. Sadar diri sedikit. Wulan, lihat penampilanmu. Kamu kesini naik apa? Ojek? Atau jangan-jangan jalan kaki biar dikasihani orang? Baumu seperti bau matahari dan debu jalanan. Bikin malu kantor aku aja. Wajah Wulan memanas. Rasa malu menjalar hingga ke telinga. Riko tahu betul titik lemahnya. Aku naik bus, Mas. Jawab Wulan jujur. Mencoba tegar. Bus. Riko mengulangi kata itu dengan nada jijik. Seolah Wulan baru saja mengaku memakan sampah. Ia menoleh ke sekeliling lobi, memastikan tidak ada atasan yang melihat. Istri seorang senior manajer di Nusantara Corp, naik bus kota? Memalukan. Untung sebentar lagi status itu lepas. Aku gak bisa bayangin kalau Big Boss atau investor asing tahu istriku berdesak-desakan campur keringat sama kuli bangunan. Darah Wulan mendesir panas. Riko membicarakannya seolah ia adalah aib perusahaan. Ini berkasnya. Riko melempar sebuah map biru tebal ke pangkuan Wulan dengan kasar. Tanda tangan di halaman terakhir. Itu surat pernyataan di atas meterai bahwa kamu melepaskan semua tuntutan harta Gonogini. Rumah, mobil, tanah, tabungan semuanya atas namaku. Kamu cuma numpang hidup. Tanda tangan sekarang. Dan aku kasih kamu uang kerohiman 5 juta rupiah. Cukupkan buat modal kamu pulang kampung dan buka warung seblak. Wulan menatap map biru di pangkuannya dengan tangan gemetar karena marah. 5 juta? Riko menilai pengabdian, keringat, dan kesetiaannya selama 5 tahun mendampingi dari nol hanya seharga 5 juta perak? Aku nggak mau tanda tangan, Mas. Tolak Wulan. Suaranya bergetar menahan tangis. Tapi tatapannya mulai berani. Rumah itu kita beli sama-sama. Uang mukanya pakai uangku. Aku punya hak atas rumah itu. Itu hasil keringatku juga menjahit siang malam. Wajah Riko memerah padam. Urat lehernya menonjol. Ia tidak menyangka Wulan yang biasanya diam dan penurut, kini berani membantah di lobi kantornya. Kurang ajar, desis Riko. Ia maju selangkah, mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Wulan. Kamu mau main kasar? Kamu pikir uang recehmu dulu itu berarti? Aku yang bayar pelunasannya. Kamu itu cuma parasit, benalu yang. Kalimat kasar Riko terhenti di udara. Matanya yang nyalang tiba-tiba teralihkan oleh sosok tua yang duduk tenang di bangku sebelah Wulan. Sosok kakek berbaju lusuh bertongkat kayu yang sedari tadi dia menyimak. Namun kini menatap Riko dengan tatapan datar yang aneh. Riko mengerutkan kening, merasa terganggu dengan kehadiran orang asing yang merusak pemandangan kantor elitnya. Ia mengibaskan tangannya ke arah Pak Brata seolah mengusir lalat. Minggir, kek. Jangan nguping urusan orang kaya. Hardik Riko kasar. Ini lobi kantor internasional, bukan panti jompo. Satpam mana sih? Kok pengemis bau tanah bisa masuk lobi VIP? Bikin sumpek aja. Pak Brata tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya menggeser posisi tongkatnya santai, lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh misteri. Lanjutkan saja, Nak Manayer. Saya sedang menikmati pertunjukan. Jawab Pak Brata tenang. Jarang-jarang saya melihat orang yang sedang menggali kuburannya sendiri dengan lidahnya yang tajam di kantor saya sendiri. Riko melotot. Tersinggung berat. Apa katamu? Kantor kamu. Dasar tua bangka halu. Hei, security. Seret orang tua ini keluar. Baunya bikin gue gak konsentrasi. Mas, seru Wulan spontan. Ia tidak tega melihat Pak Brata dihina sedemikian rupa. Ia melangkah menutupi Pak Brata dari pandangan suaminya. Jangan kasar sama orang tua. Beliau ini yang menolong aku tadi di bus. Beliau orang baik. Jauh lebih punya sopan santun daripada kamu. Riko tertawa terbahak-bahak mendengar pembelaan Wulan. Tawa yang merendahkan. Oh, jadi ini teman barumu? Gelandangan bus kota? Hahaha. Wah, Wulan,
Wulan, levelmu memang terjun bebas ya. Dicerai manajer top. Sekarang cari perlindungan sama pengemis tisu? Cocok. Kalian memang serasi. Sama-sama menyedihkan. Riko kembali memasang wajah garang pada Wulan, mengabaikan Pak Brata. Dengar Wulan. Kesabaranku habis. Tanda tangan sekarang. Atau aku pastikan, aku akan telanjangi semua aibmu di media sosial. Aku akan buat kamu tidak punya muka lagi untuk tinggal di kota ini. Wulan terdiam kaku. Air matanya menetes. Ia merasa begitu kecil. Di belakang Wulan, Pak Brata perlahan berdiri. Gerakannya tenang, namun memancarkan aura wibawa yang kuat. Sangat kontras dengan pakaian lusuhnya. Ia menepuk pelan bahu Wulan, memberi isyarat lembut agar wanita itu minggir sedikit. Nak Riko Andara. Suara Pak Brata terdengar berat, dalam, dan menggema di lobi marmer itu. Membuat Riko refleks menoleh karena namanya dipanggil lengkap. Anda yakin ingin melanjutkan kesombongan ini? Tanya Pak Brata. Saya sarankan bicaralah yang sopan pada istrimu, dan pada orang tua. Karena di dunia bisnis yang Anda banggakan itu, integritas adalah di atas segalanya. Riko menatap Pak Brata dengan nyalang. Emosinya memuncak karena merasa digurui oleh orang rendahan. Lu siapa sih berani nasehatin gue? Tahu apa lu soal bisnis? Hah? Gue ini Riko, manajer senior Nusantara Corp. Lu cuma debu di bawah sepatu gue. Minggir sebelum gue panggil satpam buat nyeret lu keluar. Pak Brata hanya menghela napas panjang. Menggelengkan kepalanya pelan. Dengar ya, Pak Tua, geram Riko. Matanya nyalang penuh ancaman. Gue gak peduli lu siapa. Sekali lagi lu buka mulut, gue laporin lu ke polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Ini kantor gue. Riko mencengkeram lengan Wulan dengan kasar. Tanda tangan. Sekarang. Lepaskan tanganmu. Suara itu meledak. Bukan dari Wulan, melainkan dari Pak Brata. Kali ini bukan suara kakek renta penjual tisu. Suara itu menggelegar penuh otoritas, memiliki resonansi wibawa seorang CEO yang biasa memimpin ribuan karyawan. Gema suaranya membuat nyali siapapun menciut. Beberapa karyawan yang lewat langsung berhenti dan menoleh. Riko tersentak kaget. Refleks melepaskan cengkeramannya pada lengan Wulan. Pak Brata melangkah maju satu langkah. Bunyi tongkat kayunya menghantam lantai marmer terdengar begitu keras dan tajam. Tok! Ia berdiri tegak, membusungkan dada. Mata tua yang tadinya sayu, kini menatap Riko dengan sorotan tajam setajam mata elang yang sedang mengunci mangsanya. Sejak kapan Nusantara Corp merekrut preman pasar sebagai senior manager? Tanya Pak Brata dengan intonasi dingin dan sangat terukur. Riko membeku. Matanya membelalak. Intonasi itu. Kalimat itu. Ia merasa familiar. Lu ngomong apa? Tanya Riko gagap. Arogansinya mulai goyah. Pak Brata tidak menjawab. Ia perlahan merapikan kerah baju batiknya yang lusuh. Lalu, dengan gerakan tenang namun penuh makna, ia menyisir rambut putihnya ke belakang dengan jari. Wajahnya kini terpampang jelas di bawah sorotan lampu kristal lobi. Garis rahang yang tegas, hidung yang mancung, dan tahi lalat khas di dagu kanannya terlihat jelas. Seorang direktur HRD yang kebetulan lewat di lobi, Pak Handoko, tiba-tiba mematung. Berkas yang ia bawa jatuh ke lantai. Pak Brata? Bisik Pak Handoko dengan suara tercekat, menunjuk ke arah Pak Brata dengan jari gemetar. Itu, Pak Brata Kusuma. Riko menoleh bingung melihat atasan HRD-nya yang tiba-tiba pucat pasi. Pak Han? Kenapa Pak? Ini cuma pengemis. Diam kamu Riko, bentak Pak Handoko panik. Lalu berlari kecil menghampiri Pak Brata dan membungkuk hormat 90 derajat. Selamat siang, Pak Brata. Maafkan kami tidak menyambut Bapak. Kami tidak tahu Bapak akan sidang hari ini. Riko melongo. Otaknya blank. Pak Brata? Sidang? Saat itulah, waktu seakan berhenti bagi Riko. Matanya menelusuri wajah tua si penjual tisu itu. Ingatannya melayang pada sebuah patung perunggu raksasa di depan gedung kantor, dan foto besar di ruang rapat direksi.
Foto pendiri perusahaan. Sang legenda hidup, Brata Kusuma. Orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Wajah di depannya ini, meski memakai baju lusuh penjual tisu, adalah wajah yang sama. Darah di wajah Riko surut seketika. Wajah yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi seputih mayat. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Bapak, pemilik, desis Riko. Suaranya nyaris tak terdengar, hilang ditelan ketakutan yang luar biasa. Pak Brata tersenyum tipis. Namun bukan senyum ramah seperti di bus tadi. Itu adalah senyum dingin seorang big boss yang siap memecat karyawannya tanpa pesangon. Ternyata matamu belum sepenuhnya buta, Riko Andara. Ucap Pak Brata tenang, menyebut nama lengkap Riko dengan tepat. Saya kira kamu sudah lupa pada wajah orang yang menggajimu setiap bulan. Dunia Riko runtuh seketika. Lututnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada meja resepsionis agar tidak ambruk. Kakek lusuh yang ia hina, yang ia usir, adalah pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Orang yang memegang kendali penuh atas karir, gaji, dan masa depannya. Dan Riko baru saja mengusirnya seperti anjing. Wulan yang berdiri di samping Pak Brata menatap bingung perubahan drastis itu. Ia melihat suaminya yang tadi begitu garang seperti singa lapar, kini menciut menjadi tikus yang ketakutan setengah mati. Riko tak mampu bergerak. Matanya terpaku horor pada sosok kakek lusuh di sebelah Wulan. Mas Riko? Kenapa? Kok pucat? Tanya Wulan polos, tidak mengerti situasi. Riko tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Tenggorokannya tercekat seolah ada batu besar yang menyumbat saluran napasnya. Pak Handoko, direktur HRD yang berdiri kaku di dekat pilar, langsung membungkuk dalam-dalam, nyaris 90 derajat, ke arah Pak Brata. Sikap tubuhnya penuh ketakutan dan penghormatan berlebihan. Mohon ampun, Pak Brata. Saya tidak mengenali Bapak dengan pakaian seperti ini. Maafkan ketidaksopanan resepsionis kami. Pak. Kami akan evaluasi. Seru Pak Handoko panik. Langsung cuci tangan mencoba menyelamatkan jabatannya sendiri. Pak Brata tidak menoleh pada Pak Handoko. Tatapannya tetap terkunci pada Riko yang masih mematung dengan mulut ternganga. Kamu bilang istrimu memalukan karena naik bus? Tanya Pak Brata pelan namun tajam. Suaranya menggema di lobi marmer yang hening. Saya juga naik bus hari ini. Saya juga jualan tisu di bus. Apakah itu artinya saya juga memalukan di matamu, Riko Andara? Bapak tidak, Pak Brata. Bukan begitu maksud saya. Riko tergagap. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya hingga tembus ke jas. Saya tidak tahu kalau itu Bapak. Sesumpah, Pak, kalau saya tahu. Kalau kamu tahu itu saya, kamu akan menjilat sepatu saya, begitu? Potong Pak Brata dingin. Tapi karena kamu pikir saya orang miskin, kamu merasa berhak menginjak-injak saya? Itukah mentalitas leader yang saya didik di perusahaan ini? Menilai orang dari bajunya. Suara Pak Brata meninggi di akhir kalimat, membuat gema di lobi gedung pencakar langit itu. Ratusan karyawan yang lalu lalang berhenti mendadak. Satpam, resepsionis, hingga office boy semua terpaku melihat Big Boss sedang memarahi seorang manajer muda. Riko merasa dunianya berputar. Karir yang ia bangun bertahun-tahun dengan menjilat atasan dan sikut sana-sini, jabatan senior manajer yang ia banggakan di LinkedIn, kini berada di ujung tanduk hanya karena kesombongannya sendiri. Ia telah menghina rajanya sendiri. Riko menatap Wulan dengan pandangan memohon, berharap istrinya bisa meredakan amarah sang taipan. Namun Wulan hanya diam terpaku. Takjub melihat wibawa Pak Brata yang kini menyelimuti ruangan itu. Keadilan sepertinya mulai menampakkan wajah aslinya. Dan wajah itu sedang menatap Riko dengan tatapan yang sangat kecewa. Riko merosot jatuh berlutut di lantai marmer. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga untuk menopang tubuh. Map biru berisi surat perjanjian cerai sepihak yang tadi ia paksakan kepada Wulan kini tergeletak di lantai. Terinjak oleh sepatu mengkilapnya sendiri yang kini tak lagi tampak gagah. Pemandangan itu sangat kontras.
Sang eksekutif muda yang biasanya berdiri tegak penuh percaya diri dengan jas Armani, kini tampak seperti pengemis yang baru saja tertangkap mencuri. Di hadapannya, Pak Brata dengan baju batik lusuh dan tongkat kayu, berdiri menjulang bak raksasa. "Pak Handoko," panggil Pak Brata pelan tanpa menoleh. Pak Handoko yang masih membungkuk langsung menyahut cepat. Suaranya bergetar. Siap, Pak Brata. Ambil map itu." Perintah Pak Brata sambil menunjuk map biru di lantai dengan ujung tongkatnya. Pak Handoko buru-buru memungut map itu, membersihkan debu yang menempel dengan lengan jasnya, lalu berdiri kaku menunggu perintah selanjutnya seperti prajurit yang ketakutan. Pak Brata mengulurkan tangan. Pak Handoko dengan gemetar menyerahkan map itu. Pak Brata membukanya perlahan. Membaca isinya sekilas. Hanya butuh beberapa detik bagi mata bisnisnya yang tajam untuk membedah ketidakadilan dalam dokumen tersebut. Senyum miris tersungging di bibirnya. "Luar biasa," gumam Pak Brata. Nada suaranya penuh sarkasme yang menyengat. Ia menatap Riko yang masih berlutut. "Pasal-pasal pelepasan hak harta Gonogini ini sangat rapi. Riko, kamu menggunakan celah hukum tentang kontribusi finansial untuk merampok istrimu. Kamu ingin ambil rumah yang DP-nya dibayar pakai uang jahit istrimu? Cerdas sekali." Riko mengangkat wajahnya sedikit. Ada secercah harapan bodoh bahwa mungkin Pak Brata memuji kecerdikannya bernegosiasi. Namun harapan itu langsung hancur berkeping-keping saat Pak Brata melanjutkan kalimatnya. "Tapi secara moral, ini sampah." Srek! Pak Brata merobek map beserta isinya menjadi dua bagian di depan wajah Riko. Suara kertas robek itu terdengar begitu nyaring di keheningan lobi. Riko tersentak. Bahunya naik karena kaget. "Kamu digaji mahal di perusahaan ini untuk memimpin tim dengan integritas. Bukan untuk menipu istrimu sendiri dengan dalih administrasi." Suara Pak Brata meninggi, menggelegar. "Saya membangun Nusantara Corp dengan keringat dan kejujuran. Dan kamu menggunakan jam kerja dan fasilitas kantor saya untuk menindas wanita yang sudah menemanimu dari nol. Kamu pikir saya akan diam saja melihat nama baik perusahaan saya dipakai oleh bajingan berdasi seperti ini?" "Ampun, Pak Brata, saya hilaf." "Riko." Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Keangkuhannya lenyap tak berbekas. "Saya bisa jelaskan, ini masalah pribadi, Pak." "Masalah pribadimu mencerminkan karaktermu," potong Pak Brata tegas. Seorang pemimpin yang tidak bisa adil pada keluarganya sendiri, tidak akan pernah bisa adil pada perusahaan. Jika pada istri yang tulus saja kamu tega berkhianat dan serakah, apalagi pada uang perusahaan? Integritasmu nol besar, Riko. Wulan yang sedari tadi dia menatap Pak Brata dengan pandangan takjub dan haru. Ia tidak menyangka kakek yang ia tolong di bus karena kasihan, ternyata adalah sosok raksasa yang mampu membuat suaminya yang sombong menjadi tidak berdaya. Tuhan benar-benar mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak Brata kemudian menoleh pada Wulan. Wajahnya yang tadi garang berubah lembut seketika. "Maafkan saya, Nak Wulan," ucap Pak Brata tulus. "Saya merasa bersalah. Saya yang menggaji suami kamu, tapi saya gagal mengajarkan dia menjadi manusia. Karena kelalaian sistem rekrutmen saya yang meloloskan orang sombong seperti dia, ibu jadi menderita hari ini." Tidak, Pak Brata." Wulan bingung harus memanggil apa. "Bapak tidak salah apa-apa. Justru Bapak sudah sangat baik membela saya." Pak Brata tersenyum, lalu kembali menatap Riko yang masih berlutut lemas. "Pak Handoko, siapkan surat pemecatan untuk Riko Andara." Perintah Pak Brata datar, tanpa emosi. Riko terbelalak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Pecat? Pak Jampa. Karir saya, cicilan saya." Alasannya, pelanggaran berat kode etik perusahaan dan perilaku tidak menyenangkan terhadap pendiri perusahaan. Lanjut Pak Brata tegas. "Dan pastikan namanya masuk daftar hitam di seluruh asosiasi HRD. Saya tidak mau ada perusahaan lain yang mempekerjakan kutu busuk ini." "Siap, laksanakan Pak," jawab Pak Handoko tegas. Riko merasa langit runtuh menimpanya. Dipecat tidak hormat. Blacklist, cicilan rumah, mobil,
kartu kredit, semuanya akan macet bulan depan. Ia akan kehilangan segalanya. Pak Brata, tolong jangan lakukan itu. Riko tiba-tiba merangkak maju, mengabaikan harga dirinya yang sudah hancur. Ia memeluk kaki Pak Brata yang berbalut celana kain lusuh, menangis terseduh-seduh di depan ratusan bawahannya sendiri. Saya mohon, Pak, saya punya banyak hutang. Karir saya, jangan hancurkan saya. Pak, saya akan tarik gugatannya. Saya akan batalkan cerainya. Saya akan kembali sama Wulan. Wulan sayang, tolong Mas, Dek, bilang sama Pak Brata. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi siapa saja yang melihatnya. Riko yang tadi datang bak raja, kini mengemis di kaki orang yang tadi ia hina sebagai gelandangan. Wulan memalingkan wajah, tidak tega namun juga merasa muak melihat kepalsuan suaminya. Riko memohon bukan karena cinta, tapi karena takut miskin. Pak Brata menatap dingin ke arah Riko yang bersujud di kakinya. Ia tidak sedikit pun tergerak. Dengan perlahan, ia menggeser kakinya, melepaskan pelukan Riko. Sudah terlambat untuk bersandiwara, Riko, ucap Pak Brata dingin. Kamu memohon bukan karena kamu menyesal menyakiti istrimu, tapi karena kamu takut kehilangan duniamu. Istrimu layak mendapatkan kebebasannya hari ini. Dia layak lepas dari benalu sepertimu. Pak Brata menoleh ke satpam lobi. Security. Serat orang ini keluar. Bersihkan meja kerjanya dan kirim barang-barangnya pakai kardus ke alamat ibunya. Dia bukan lagi karyawan di sini. Dua satpam berbadan tegap langsung maju, mengangkat Riko yang lemah seperti mengangkat karung beras, dan menyeretnya keluar dari gedung kaca yang selama ini ia banggakan. Teriakan memohon Riko perlahan menghilang di pintu putar lobi, menjadi tontonan gratis orang-orang di luar sana. Pak Brata kemudian beralih menatap Wulan, mengulurkan tangannya yang keriput namun kokoh. Mari, Nak Wulan. Kita bicara sebentar di ruangan saya di atas. Ada sedikit ganti rugi yang ingin saya tawarkan untuk pahlawan saya hari ini. Wulan menyambut uluran tangan itu dengan air mata haru. Ia berjalan menuju lift VIP dengan kepala tegak, didampingi sang pemilik perusahaan di sisinya. Meninggalkan Riko yang hancur di trotoar panas, Wulan naik menuju puncak gedung, bukan sebagai istri manajer, tapi sebagai tamu kehormatan. 1 jam kemudian, Wulan keluar dari gedung megah itu. Namun ia tidak keluar dengan tangan kosong. Di tangannya, ia memegang sebuah kartu nama emas dan selembar cek, beasiswa pendidikan, dari Yayasan Nusantara untuk melanjutkan kuliahnya yang dulu terputus. Pak Brata mengantarnya sampai ke pintu mobil mewah yang sudah menunggu, bukan bus kota lagi. Ingat pesan Bapak, Nak. Pak Brata menepuk pelan bahu Wulan. Jangan pernah menyesali perpisahan ini. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Justru dialah yang rugi besar karena membuang berlian demi mengejar lampu neon. Terima kasih, Pak Brata. Bisik Wulan. Bapak bukan cuma menolong saya di bus. Bapak memberikan saya sayap untuk terbang lagi. Wulan masuk ke dalam mobil. Kaca jendela naik perlahan. Wulan tersenyum, menatap langit Jakarta yang cerah. Tidak ada lagi ketakutan. Riko boleh mengambil masa lalunya, tapi masa depan Wulan kini bersinar terang, seterang hati tulusnya yang telah menyelamatkannya dari kehancuran. Tamat.